Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semua? Alhamdulillah kita sudah sampai di episode 31. Jika sampai di sini Bapak Ibu dan teman-teman semua masih mengikuti, berarti kita sudah berjalan cukup jauh. Di sana kita membahas manusia, tarbiyah, pengorbanan, organisasi, kepemimpinan. Di episode 30 kita sudah membuat peta besar sistem. Nah, kita mulai masuk ke fase berikutnya, yaitu kita mencoba melihat al-wasiat dengan sudut salah satu analisis dalam manajemen modern, yaitu strategi manajemen. Tapi tenang, kita tidak akan membuat pembahasan ini seperti kuliah yang kaku. Kita bahas ya. Sederhananya begini, strategi manajemen adalah cara sebuah organisasi menentukan mau kemana, mengapa ke sana, bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah berada di jalur yang benar. Jadi beberapa pertanyaan besar ini menarik. Pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa digunakan sebagai alat untuk menganalisis sebuah gerakan atau organisasi keagamaan. Sekarang kita masuk ke istilah visi. Visi adalah gambaran tentang keadaan yang ingin dicapai. Jika kita sedang membangun sebuah sekolah, visinya mungkin menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan manusia yang berilmu dan berakhlak. Jika perusahaan, visinya mungkin berbeda. Nah, jika menganalisis al-wasiat dalam perspektif Jemaat Muslim Ahmadiyah, kita perlu bertanya, manusia dan masyarakat seperti apa yang hendak diwujudkan. Di sini kita menemukan orientasi kepada Allah, ketakwaan, kesalehan, akhlak, pengorbanan, pengabdian, dan keberlanjutan misi. Jadi visi tidak boleh ikut reduksi hanya menjadi membesarkan organisasi, itu terlalu sempit. Jika visi menjawab mau menjadi apa, misi menjawab apa yang harus dilakukan untuk menuju ke sana. Nah, dari pembahasan kita selama ini, kita bisa memetakan beberapa aktivitas utama, yaitu membina manusia, meningkatkan kualitas rohani, membangun akhlak, mendorong pengorbanan, mendidik generasi, mengembangkan kepemimpinan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Sekali lagi, ini adalah hasil analisis kita, bukan pernyataan bahwa al-wasiat menggunakan istilah mission statement seperti dalam buku manajemen modern. Nah, ada satu lagi yang sangat penting, sebuah organisasi bisa mempunyai visi dan misi tetapi tanpa nilai. Arahnya bisa berubah. Nilai adalah prinsip yang menjadi pedoman ketika mengambil keputusan. Dalam pembahasan kita, nilai yang terus muncul antara lain ketakwaan, kejujuran, pengorbanan, amanah, kerendahan hati, pelayanan, persaudaraan, dan tanggung jawab. Jadi, jika sesuatu keputusan menguntungkan organisasi tetapi merusak nilai, kita harus bertanya, apakah keputusan itu benar-benar sesuai dengan tujuan? Sekarang bayangkan seorang berkata, saya ingin membangun masyarakat yang baik. Bagus, tetapi kemudian kita bertanya, bagaimana caranya? Dia menjawab, nanti kita pikirkan. Nah, visinya ada, strateginya belum ada. Ini masalah yang sering terjadi. Cita-cita besar tidak otomatis menghasilkan perubahan besar. Yang diperlukan prioritas, orang yang tepat, sumber daya, program kepemimpinan, dan evaluasi. Misalnya kita mempunyai tujuan meningkatkan kualitas generasi muda, itu masih terlalu umum. Kemudian diturunkan apa yang harus dilakukan, misalnya pendidikan, pelatihan, mentoring, pengembangan kepemimpinan, kegiatan lokal, pengembangan keterampilan, dan pembinaan rohani. Kemudian kita bertanya, siapa yang menjalankan dan berapa lama, sumber dayanya di mana, bagaimana hasil diukur. Nah, sekarang visi mulai berubah menjadi sistem kerja. Ini salah satu konsep penting dalam manajemen modern. Tujuan besarnya harus diterjemahkan menjadi sasaran yang bisa diamati. Misalnya, bukan hanya generasi anak muda harus lebih baik, tetapi dalam 1 tahun program pembinaan yang menghasilkan peningkatan kemampuan terlalu yang dapat diamati melalui indikator yang disepakati. Nah, di sini kita mulai membutuhkan indikator kerja, tetapi hati-hati dalam pembinaan agama. Tidak semua hal yang penting itu bisa diukur dengan angka. Kemajuan dan keikhlasan tidak bisa diukur saja direduksi menjadi skor.
Maka indikator yang harus digunakan adalah alat bantu, mungkin mengambil dari nilai spiritual. Membangun manajemen suka bertanya. Membangun manajemen modern suka bertanya berapa hasilnya, agama juga bertanya apa maknanya. Dan pertanyaan ini tidak langsung sama, misalnya sebuah keagamaan tidak hadir ribu-ribu orang karena tetapi pertanyaannya adalah apa perubahan yang terjadi setelah mereka pulang. Nah, disitulah kita harus menggabungkan output dengan outcome. Output adalah yang kita lakukan dari hal langsung, dan outcome adalah perubahan yang dihasilkan. Misalnya kita membuat pelatihan kepemimpinan 100 orang, outputnya 100 orang mungkin ikut pelatihan selesai, tetapi outcome-nya ya apakah mereka menjadi lahan pertanggungjawaban, apakah mereka mengambil peran, apakah mereka mampu membina orang lain, apakah beberapa di antara mereka kemudian menjadi pembina. Nah, itulah jauh lebih penting, karena tujuan akhlak bukan sekedar mengembangkan pelatihan, tujuannya adalah membangun manusia. Jika kita gabungkan pembahasan hari ini, yaitu visi manusia yang masyarakat seperti apa yang ingin diwujudkan, misi apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan sana, nilai prinsip yang tidak boleh dilanggar, strategi prioritas apa yang harus dilakukan, program kepada kegiatan konkret apa yang dijalankan, indikator bagaimana kita mengubah ke perkembangan, evaluasi apakah yang berhasil dan apa yang harus diperbaiki. Ini adalah langkah strategi manajemen dan kita menggunakannya sebagai alat terhadap analisis terhadap al-wasiat. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua berpikir, jika sebuah organisasi memiliki banyak kegiatan, tetapi setiap kegiatan tidak jelas hubungan dengan tujuan, apakah organisasi itu strategis? Belum tentu. Jika kebanyakan program tetapi manusia tidak berubah, apakah berhasil? Belum tentu. Jika hanya dana tetapi manfaat jelas, apakah sistem sehat? Belum tentu. Jadi kita harus selalu kembali dan menekan pertanyaan, apakah semua yang kita lakukan membawa kita lebih dekat dengan tujuan. Coba ambil satu kegiatan yang selama ini kita lakukan dan jawab pertanyaan ini. Apa tujuannya, apa yang ingin dibangun, perubahan apa yang disiapkan, bagaimana kita tahu bahwa pembahasan itu terjadi. Jika 4 pertanyaan ini belum dijawab, mungkin kegiatan tersebut perlu dievaluasi. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita mulai memasuki wilayah baru. Kita tidak lagi bertanya apa wasiat, tetapi mulai bertanya bagaimana struktur pemilikan yang dapat dianalisis, dan kita mulai menemukan sebuah perangkat, yaitu visi, misi, nilai, strategi, program, indikator, dan evaluasi. Kita belum merupakan keseluruhan sistem, masih ada hubungan sisi bagian yang sangat penting. Siapa yang menjalani semua itu? Jawabannya manusia. Karena itu di episode 32 kita akan membahas human resource management, bagaimana sistem membentuk dan mengembangkan manusia. Kita akan masuk ke sana, makroadikan pembinaan, petugasan, evaluasi, dan kendaraan generasi. Dan di akhir sinilah pembahasan kita mulai semakin dekat dengan model manajemen modern, tetapi tetap menjaga pondasi spiritual yang menjadi dasar pembahasan al-wasiat. Sampai bertemu di episode 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.